Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan ke-7 ya. Bisa terlihat PowerPoint-nya? Oke. Nah, dalam suatu standarisasi tentu kita tidak ini saya sampaikan dari sisi ketiga ya, keselamatan kesehatan kerja. Jadi proses dari kita untuk menjaga, karena standarisasi tentu untuk menjaga agar kita sebagai peserta bisa selamat, bisa sehat ya, dengan ketiganya keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi proses keselamatan kesehatan kerja itu perkembangannya ya dari proses dari zaman purba, kemudian ada revolusi industri, kemudian ada juga era industrialisasi dan juga era manajemen sampai dengan sekarang ya. Jadi prosesnya untuk keselamatan kesehatan kerja dari terdahulu, dari zaman-zaman dahulu sudah ada ya. Nah, kemudian dari sisi faktor penyebab dari kecelakaan kerja ya, itu bisa dari sisi tenaga kerjanya, bisa dari sisi bahannya, bisa dari sisi alatnya, kemudian ada tenaga kerja prosesnya ya untuk menciptakan kesehatan, keselamatan dan lingkungan agar tetap terjaga di lingkungan tempat kita bekerja agar tidak terjadi pencemaran lingkungan ya. Kemudian logika dari sisi terjadinya suatu kecelakaan itu ada namanya teori domino ya, ada sebab akibat. Misalnya dari sisi pengawasan, kontrol, ada sebab basicnya, immediate-nya, ada insiden, ada loss-nya ya. Ini terkait teori domino ya. Nah, perkembangan dari sisi teori ya, model teori domino itu tahun 1949 itu teorinya sudah ada namanya teori Gordon, kemudian tahun 1967 Haddon, 1970 Frankfurt, 1972 Wigglesworth, 1976 Bird and Loftus, 1978 itu Peterson, 1980 Johnson, 1985 Bird and German ya. Jadi perkembangan teori domino dari tahun ke tahun terus berkembang. Nah, menurut dari sisi How Heinrich ya, dari sisi environment-nya, kemudian dari sisi sosialnya ya, kemudian dari sisi person manusianya, kesalahan manusia, kemudian dari sisi kondisi unsafe act maupun kondisi unsafe condition, hazardnya ya, accident, injury. Nah, jadi dari sisi Frankfurt perkembangan tahun 1970 ada dari sisi penambahannya ya, ada dari sisi pengawasan, basicnya, contact loss ya. Ini saya lanjutin ya. Ini proses. Nah, menurut dari sisi loss causation model ya, penyebab dan akibat kerugian itu terjadi karena lemahnya pengontrolan ya dalam hal suatu kita menjalankan suatu standarisasi ya. Kemudian programnya tidak sesuai, kemudian standarnya yang tidak sesuai, dan kepatuhan pelaksanaan dalam menjalankannya. Nah, kemudian ada sebab dasarnya. Sebab dasarnya itu apa? Ada faktor perorangan, ada faktor kerja. Faktor perorangan di sini faktor perorangan dalam artian kita secara perorangan tidak menjalankan program yang sesuai, tidak menjalankan standar yang sesuai, tidak menjalankan kepatuhan pelaksanaannya. Faktor kerja juga sama. Kemudian ada penyebab langsung yang pembuatan dari sisi tidak aman dan juga kondisi tak aman ya. Kemudian insiden atau terjadinya suatu kontak dengan energi atau dengan sesuatu benda atau dengan bahan atau zat.
Nah, kerugian yang didapatkan ya tentu terjadinya misalnya suatu kecelakaan atau kerusakan peralatan atau perlengkapan dari perusahaan tersebut. Nah, itu bisa dikategorikan suatu kerugian. Penyebab dan akibat kerugian tadi ya, misalnya kerugiannya itu ada manusia, ada peralatan, material, dan lingkungan. Nah, jadi inilah penyebab kerugiannya jika kita tidak melakukan standarisasi. Dari sisi safety ya, itu bisa berdampak rugi terhadap human manusianya, person, kemudian dari sisi peralatan, perlengkapan yang lainnya, kemudian dari sisi material dan juga dari sisi lingkungan sekitar di mana kita tempat bekerja. Kemudian dari sisi insiden, kontak ya, itu misalnya kita terjadi benturan atau menabrak benda yang diam atau bergerak, kemudian terjadinya terpukul ya, kemudian kita jatuh dari tempat yang lebih tinggi, jatuh di tempat yang datar, kemudian kita tertusuk atau terjepit ya, ini dalam hal kita proses bekerja ya. Kemudian misalnya terpotong, kemudian misalnya kita kontak dengan radiasi, dengan panas, dingin, listrik, kimia ya. Kemudian misalnya stres ya, pikiran kita misalnya terlalu berat, capek, tinggi atau besar dan juga kegagalan dari suatu mesin atau peralatan serta dari sisi pencemaran ya, masalah pencemaran. Ada beberapa perbandingan ataupun perbedaan antara perbuatan tak aman dengan kondisi tidak aman. Ya. Contohnya misalnya dari perbuatan tak aman itu gagal kita melakukan mengamankan, kemudian membuat alat pengaman itu tidak berfungsi, kemudian kita tidak memakai APD-nya tidak layak, ya, kemudian posisi kita tidak aman, kemudian dalam bekerja kita bermain-main atau bercanda, atau kita mabuk atau minum obat dan sebagainya, atau tidak kita gagal mengikuti prosedur. Sedangkan kondisi tak aman yaitu misalnya pelindung atau pembatas itu tidak layak ya. Kemudian alat pelindung diri kita kurang. Kemudian peralatannya rusak ya, misalnya kemudian terjadinya atau terpapar radiasi, penerangannya tidak layak, lingkungannya juga tidak aman ya. Nah, ini contoh dari hal ada gambar kondisi tidak aman, di mana kondisi tidak amannya ini ada besi yang keluar dari tanah ya. Ini kan kondisinya tidak aman apabila misalnya kita berjalan atau apa bisa terkena. Apakah ini ya kondisinya. Kemudian bagaimana ini salah satu contoh tindakan tidak aman. Misalnya kita memperbaiki suatu kendaraan tapi dengan menggunakan peralatan seperti ini. Nah, ini kan kita bisa tertimpa oleh mobil itu sendiri. Kemudian dari sisi penyebab dasarnya itu ada dari sisi faktor pribadi, ada faktor kerja. Faktor pribadi ini misalnya kemampuan fisik kita, kemudian dari sisi psikologi kita, ya, kemudian kita lagi stres ya, atau juga motivasi kita masih berkurang. Stres ini dalam artian ya mungkin kita di rumah, di tempat tinggal kita, di keluarga kita ada kejadian hal-hal yang tidak ini misalnya berantem dengan istri dan sebagainya, kemudian besok pergi kerja. Nah, jadi kepikiran terus, jadi kita tidak fokus dalam hal melakukan suatu pekerjaan. Kemudian faktor kerja, ya pengawasan dari leader atau manajemen, ya kemudian standar kerjanya seperti apa, ya kemudian dari sisi peralatannya apakah sudah memadai, apakah sudah sesuai, ya. Nah, kemudian dari sisi lemahnya pengendalian atau lemahnya pengontrolan, misalnya apa? Program tidak sesuai, kemudian standarnya juga tidak sesuai dengan peraturan yang ada atau sesuai dengan regulasi yang ada, serta